Udah jadi. Yang 3 hari itu ya. Mari putus, tak bilang langsung pacaran, nggak mau. Senggangnya aku pikir 3 tahun, 3 hari senggangnya. Kamu pendekatan itu blank ya, nggak cari tahu apa-apa ya? Pendekatan intinya. Atau nggak mau tahu dan pura-pura nggak tahu? Ada pura-pura nggak tahu, ada yang nggak mau tahu. Aku sampai lihat dia akhirnya kan. Terus ini kalau misalkan nggak kamu sampai buka, aku bunuh diri di sini. Aku ancam-ancam kayak gitu. Hai, kembali lagi di Celoteh Amel. Yang digerebek ini. Yang lupa ngitung ya, Mas? Oh, pacarku. Kamu pacaran keberapa tuh kan? Ya intinya kira ke-4. Lumayan, gimana ya ngitungnya ya? Tinggal jadi kebuka semua nih. Aduh. Nggak apa-apa, nggak ada yang nonton di YouTube gue. Cuma aku aja biasanya yang nonton. Yang kelima aja lah ya. Ini pacar yang kelima. Iya. Sebelumnya kamu yang ninggalin. Sebelumnya aku yang ninggalin emang. Gitu ya. Karena kan Pacar masih cinta kelima. monyet. Kalau gitu. rata-rata 1 tahun mulai pacaran umur 15. Karena umurku ini kenapa aku bisa sampai hitungannya kayak gamon banget karena seumur hidup baru pertama kali ngejalanin hubungan yang menurutku lumayan lama. Karena sejauh ini aku nggak pernah punya hubungan yang lama. Siapa yang lama? Yang terakhir. Ya. Cuma 1 bulan lama. Lumayan. Astagfirullah. Karena sejauh ini. Lebih singkat. Gimana sih memang? Tapi yang pemain siapa sih? Enggak gitu kan. Masalahnya aku orangnya kan bosenan ya. Jadi kayak yaudah kalau emang makin kesini akunya kurang, udah Saya juga bosenan tapi nggak gitu-gitu amat. Paling nggak 5 tahun lah saya ganti. Itu saya kayak masuk. Perpanjangan izin lah 5 tahun. Ini hitungan 1 bulan udah paling lama. apalagi yang setahun ya. Ya makanya. Aduh. Luar biasa ya. Karena momennya itu mungkin Kak. Momennya. Iya, jadi kayak masa-masa deketnya itu aku nggak pernah yang sampai kayak gini gitu loh. Kayak Pokoknya ya pacaran gitu ya, ya. jadi, terus iseng-iseng gitu ya. Deketnya nggak pernah yang sampai selama ini gitu loh. Jadi yang mikirnya, serius lah ya. Iya, kayak udah ada pandangan. Oh ya udah, ini bakalnya fix nih kayaknya. Makanya Fix disitu menikah kayak, gitu ya. Amin. Udah ending juga masih amin. Berarti masih berharap. Ada sih, ada. Biasanya cowok nakal tuh disenengin cewek-cewek. Itu biasanya gitu. Jangankan yang kayak gitu Kak, bahkan yang polos-polos aja juga mau gitu loh. Jadi kayak makin kesini cowok yang kelihatannya bejat pun kita iya nggak sih? Kayak tipe kita gitu kan. Tuh. Terus maksudnya penglihatan Tasya yang polos-polos juga begitu gitu ya? Gimana ya? Kayak ngeliat dulu lah ya. Gitu. Kalau emang iya ya udah iya, ayo, kalau enggak nggak usah. Berarti Ya, itu ini waktu kenal pertama sama yang digerebek ini berarti kelihatannya cowoknya polos gitu ya? Iya, polos banget. Karena kayak nggak tahu kalau Psikopat ternyata itu dia kelihatannya juga polos-polos. Ya, gitulah. gitu ya. Iya, jadi Nah terus setelah itu trauma nggak? Ya enggak lah ya, masih anak-anak kok trauma ya? trauma. Oh trauma? Trauma. Sampai sekarang udah pacaran? Dia sampai sekarang masih gonta-ganti sih, tapi Masih iya, berdasarkan informasi. Bahkan kan hitungannya temennya dia kan juga temenku kan Kak. Jadi aku nggak nyari informasi, malah temennya nginfoin ke aku. Jadi kayak oh mau sampai kapan sih kapoknya gitu. Oh jadi sekarang posisinya statusnya Tasya tuh sekarang masih gonta-ganti, belum apanya yang gonta-ganti? Yang dia yang gonta-ganti. Oh dia yang gonta-ganti. Iya. Penyakit itu Tasya berarti. Iya sih sebenarnya, tapi kayak makin kesini ya udahlah, aku nggak mau cari cowok dulu, nggak mau. Semoga waktu berpacaran pakai pengaman ya. Tahu. Boleh. Ya gonta-ganti kan bahaya ya. Kan gonta-ganti kan bahaya ya, masih usia muda. Ya gitu, pokok intinya makin kesini kayak
aku lebih ini sih Kak, lihat cowok kalau emang dia niatnya serius sama aku ya udah ayo, kalau emang enggak udah gitu nggak ya. usah, karena makin kesini udah capek gitu loh Kak main-main. Umur berapa capek main-main? Iya sih. Saya aja nggak capek main-main. Boleh. Main-main tuh enak loh. Jangan serius. Enggak gitu, maksudnya iya deket ya, bakal iya pacaran, cuma tujuannya ya udah oke, nggak usah cari-cari lagi gitu loh, nggak keburu buat nikah, pokok intinya ngebangun momen susah senengnya ada gitu loh Kak. Oh gitu ya. Aku pengen Aku sih maunya sih seneng aja. kamu susahnya ya. Nggak mau susahnya. mau bangun susah senengnya gitu bersama gitu ya. Ya gitu sih, kayak ya udah ada cerita nanti buat Susah, habis susah dibangun bersama, seneng ditinggal. aduh namanya realita kehidupan. Oh iya loh. Kadang itu kadang orang yang ini ya, kadang Iya. si cowok nih ya, kita nih temenin dari nol, ya mau susah-susah nih kita temenin dari nol. Iya. Nah, terus waktu masih nol ini kita cewek tuh mungkin kita misal bahas contoh kamu gitu ya, kamu mau temenin si cowok ini dari nol. Waktu masih nol ini mungkin kamu masih tipenya. Tapi si cowok ini naik kelas dikit, tipenya udah ganti, itulah Iya, laki-laki. iya sih. Tipenya udah ganti, bukan kamu lagi. Dan ini begitu dia happy, begitu dia di atas, ada karir, ada apa, bisa ganti tipe. Ya udah aku akan naik kelas lagi. Jadi pikirin lagi. Jadi kita tuh harus mikir-mikir lagi. Kalau mau nemuin orang dari susah tuh harus mikir-mikir lagi. Tapi anehnya Kak, dia kan katanya habis putus nih akhir-akhir ini nih. Sempat ngontek aku, nanya-nanya kabar aku. Waduh, Terus kayak gimana bau-baunya- gitu ya? Bau-baunya aku dia kok diajak balikan nih, gitu kan. Cuman kayak ya udah akhirnya ya aku kontek-kontekan seperlunya aja. Terus kalau ngopi kayaknya enggak, karena kan hitungannya masih canggung ya Kak. Karena setiap cewek yang deket sama dia, pernah pacaran sama dia, itu hitungannya kayak selalu kepo tentang aku gitu loh Kak. Jadi yang setelah sama aku nih selalu keponya ke aku, kayak aku tuh diceritanya yang jelek-jelek terus. Jadi kayak gitu. sampai pernah di mana temennya dia ini yang ngebales si ceweknya gitu. Jadi gimana ya, kakak punya temen nih. Nah terus cowoknya kakak ngechatnya lewat temennya kakak gitu. Jadi bukan ngechat langsung, Nggak ngechat langsung gitu perantara gitu. Pernah sampai dapat voice note kayak gini, kon ya nggak usah cedek-cedek mbak, terus bahagia mbak kon aku bahagia dia ono kon kok gelem banget sih jadi pelakor, ngerti sampai kapan kayak gini. Wes gak usah ngoleh-ngoleh nek misalkan kon balikan gak kira nih sisan nek misalkan Zulfan bahagia mbak kon, ngomong kayak gitu. Oh, itu dikirim ke kamu untuk kamu. Voice note langsung gitu kan. Terus akhirnya dari situ kayak aduh ilfil udah nggak mau kenal lagi. Akhirnya kok tiba-tiba dia nyari info ke aku, maksudnya dia mulai ngontek-ngontek lagi. Ya udahlah temenan Si cowoknya gitu ya. Ya temenan aja sambil belajar dari dia. aduh Belajar apa aja. aduh ya masih muda Kira, dan oh jadi hidupnya. soalnya gimana ya, dulu waktu zaman saya tuh nggak begitu amat gitu, nggak umur 20. Apalagi tuh anak sekarang canggih-canggih ya, bisa ngrebek gitu ya. Ya gimana lagi kalau misalkan nggak dulu- kayak gitu. Dulu tuh saya tuh pernah ya curiga apa gitu ya, Iya. buntuti sebentar gak hilang. Berarti mainnya kurang jago. Buntuti makanya kurang jago ya. Sekarang anak-anak tuh aplikasi apa aja udah ada ya, makanya terus lebih cepet gitu. Tapi lebih baik kayak dihindari gitu. Biasanya tuh kelemahan cewek itu kan gitu ya. Iya. Terus apalagi dia udah pemain, hitungannya kan udah pemain, Pro player. udah pinter, bawa suasana hati cewek itu udah pinter. Ya kalau memang sudah nggak ada rasa ya dijauhi aja. Kalau bisa ya diblokir aja, ngapain? Karena kadang itu kamu tuh sekarang bisa bilang gini gitu kan, tapi kalau dipepet terus, pokoknya cowok tuh kan pinter dia, kayak mainin, kayak terus cewek Main itu perasaan lemahnya cewek. gampang luluh. Cewek tuh lemahnya dia gampang luluh, kadang minta maaf apa ya udah dimaafin terus akhirnya
Tapi makin kesini tuh aku kayak gini sih Kak, manifestasi gitu loh ke dia. Aku pernah sebelumnya ngalamin hal kayak gitu, tapi nggak yang sampai diselingkuhin. Pernah aku sampai nunggu 2 tahun ke orang, dan akhirnya emang nggak pasti. Umur berapa itu? Nunggu 2 tahun kan? Masih sekolah kan? Makanya. Emang masih sekolah, masih SMA. Masih sekolah itu udah menunggu 2 tahun kurang. Karena emang Tambah dia kan mumet sih aku. Masya Allah. apalagi dia kan juga tangga sendiri kan, bahkan depan rumah. Oh, yang waktu itu? Yang mana nih? Yang ditunggu 2 tahun itu? Iya, yang nunggu 2 tahun. Bukan suaminya orang kan? Oh bukan. Oh bukan ya. Duduk Kan dong. Tangga depan rumah dong. Masih anak-anak sama gitu. Omnya nanti aku gebet. Ya dari situ aku pernah nunggu 2 tahun karena ya memang dianya sendiri suka gonta-ganti juga sama kayak yang terakhir sama aku ini kan. Cuma aku yang nggak sampai diselingkuhin gitu loh Kak. Nah sama dia akhirnya aku nunggu 2 tahun. Terus kok ada momen dimana dia ini akhirnya datang ke aku. Karena mungkin sisi lain keluarga ya, keluarganya dia tuh kayak ngelihat ya udahlah udah saling kenal satu sama lain, nggak usah cari yang jauh-jauh, kalau ada yang deket kenapa harus cari yang jauh gitu Kayak kan. lamaran enak. Nyebrang. Makanya enggak modal banyak-banyak. Iya lumayan. Lek berantem enak kaburin. Satu kabur ke depan nanti kabur. akhirnya dari situ apa namanya sempet deket juga. Akhirnya kayak ada momen dimana aku tuh ilfil sama dia, jadi sia-sia juga nunggu 2 tahun gitu. Karena ada tuntutan dari keluarganya dia yang kayak pengen aku gini aku gitu, jadi kayak wah nggak bisa ini. Ternyata dibalik ngeiyasin ke akunya, ternyata ada tuntutan yang sekiranya aku nggak bisa sebutin sih Kak. Ya intinya kayak aku nggak bisa gitu. Apalagi dia kan hitungannya kalau di kampungku ya keluarga terpandang gitu loh Kak. Yang ditunggu 2 tahun tadi itu. Iya, dia tuh yang mempunyai Ichiro. Apa di ini Ichiro di Malang. Nggak di Malang sih, di semua Indonesia. Keluarganya dia punya Ichiro kan. Terus kayak aduh takut dapat omongan juga kayak aku mau sama dia gara dia tajir bla bla, jadi ya udahlah. Ya wajar gitu. Mau gara-gara tajir ya Ya, wajar. gimana Kan ya? sekarang harus cari begitu kalau ada. Ya cuman Kalau ada. gua mah nggak dapet karena nggak ada. Kalau masih ada kesempatan ya nggak apa-apa ya. Cuman aku dibilang matre itu sih Kak. Nah ya harus loh, perempuan harus matre. Kalau nggak matre bagaimana nanti? Baju mahal itu mahal gimana ya? Ya makin kesini ya udah. Sebenarnya kalau perempuan tuh bahasa nggak matre sih, cuman lebih kayak ya memang gimana kebutuhan banyak. Iya, kebutuhan cewek kan banyak. Kebutuhan banyak. Kalau kita ada kans untuk dapat yang lebih baik, ada yang dapat lebih tajir ya kenapa enggak Iya, gitu kan. Cinta itu untuk berat-berat tiap hari seneng kok bisa cinta. Masih awalnya kamu nggak seneng, nanti setiap hari ngelipet ya seneng kok udah pasti. Apalagi nanti sering diajak belanja, di manja-manja itu udah pasti gampang seneng Iya kayak gitu sih. tuh. Yo kalau drakor nggak ada gitu. Nah, makanya gitu. Kalau ada kesempatan ada kans gitu ya ngapain? Ya pengennya sih kayak Dikejar gitu. dong. Cuman keluarganya dia yang aku kurang. Jadi kayak mama pun juga kurang mendukung. Jadi ini nggak usah. Tuh, akhirnya setelah sama yang 2 tahun ini, aku udah sama yang anak Madura ini. Si yang 2 tahun ini tadi dia kayak aduh kok kabel aku ya sih kayak gitu loh. Jadi kayak dia ngedumel kayak nyesel sendiri gitu loh. Nah, sekarang balikan aja. Masalahnya Kak, dia mau nikah tahun ini. Oh, suruh Desember batalin ini. aja. Bahkan Kayak di Solo itu loh. Tiba-tiba kamu datang gitu kan, udah batalin aja gitu sama aku tiba-tiba sampai nikahnya semaput pingsan gitu ya. Ya ampun. Kehidupan itu yang kamu jalanin tuh belum masih ya segitu-segitu aja kenakalan anak muda, terus masa pacaran anak muda kayak gitu ya.
Cuman ya amazing memang ya, umur segitu udah kayak gerbek-gerbekan Iya, gitu temanku ya. aja sama yang aku Biasanya ceritain gerbek-gerbekan tuh kan umur-umur yang udah dewasa gitu. Iya. Maksudnya yang kayak apa ya? Menurutku tuh kalau anak masih umur 20 tuh kalau pacaran santai aja gitu. Nggak usah dicari kalau nggak cari gitu. Nggak tahu ya, kok dia bisa gini nggak tahu. Iya, santai aja gitu. Pokoknya cewek tuh kalau masih umur sekamu tuh kalau pacaran, kalau kenal orang lagi itu nggak usah cari, kalau nggak dicari nggak usah telepon, kalau nggak buat itu laki-laki tuh sampai tunduk, bener-bener dia yang mencari kamu. Nah, itu yang aku terapin sekarang Kak. Iya, biarin aja gitu, dilatih dari awal seperti itu. Kan biasanya kalau kan saya kan lebih pengalaman ya, gitu kan. Kan udah melewati dari berbagai laki-laki kan ya. Tapi saya sih selalu yang ganteng. Boleh dicari ke saya. Saya nggak mau yang jelek pokoknya intinya ya. Nah maksudnya itu pokoknya kalau kita itu terlalu luluh, terlalu kayak cari kamu di mana apa, biasanya cowok tuh nggak seneng. Iya, malah kayak apa sih ini gitu ya. Tapi kalau kita cuekin tuh biasanya makin cowok tuh penasaran. makin nyari kita. Iya. Ya tergantung sih, ada yang makin nyari kita, ada yang nyari yang lain juga tergantung. Nah, kalau tipikal cowoknya senang dimanja ya akan cepet cari yang lain. Ya, bisa jadi. Kalau tipikal cowoknya itu tipikal yang penasaran sama cewek ya pasti dia akan mendekat, akan mencari gitu. Tergantung tipikal cowoknya. Gitu. Nah, silakan kamu ada pertanyaan. Usianya kan seusia kamu nih. Ini 21, ini 23. Ya Allah, kalau aku umur segitu udah gendong anak, nggak ngerti dunia itu seperti apa. Makanya Mama aja sampai kasihan kan sama aku Kak. Kayak Mama pun juga seumur Mamamu. segitu, iya. Seumur segitu masih cari uang loh. Kamu seumur segini udah diginiin. Iya, salah siapa? Dia. Salah kamu. Salah dia apa selingkuh? Salah kamu sama dia. Ya pertamanya salah kamu. Waktu memilih kamu nggak cari-cari dulu. Sekarang tuh semuanya kan serba gampang dicari ya. Aksesnya tuh mudah. Jadi kalau kenal orang mau memutuskan itu kan dicari dulu, cari tahu ini siapa. Makanya orang Jawa dulu tuh bobot, bibit, bebet itu perlu diketahui. Kan jangan sampai anaknya misalkan udah deket nggak tahu anaknya orang nggak jelas. Udah deket nggak tahu kayak gitu kan gitu. Tapi seumur-umur aku baru ini sih Kak kayak ngerasa sama pacaran sama orang yang ngerasa diratuin gitu loh. Berarti cinta banget nih. Cinta banget. Emang biasanya begitu. Jadi kalau yang pinter ngerayu, pinter ratu-ratuin kita, itu jangan berbangga. Itu kan itu yang nyenengin tipikal cowok itu nanti banyak. Terus karena kan kayak dia tuh pinter bawa perasaannya cewek kan, dan bawa hatinya cewek kan. Pokoknya tipikal cowok yang romantis, yang suka buat kamu kayak ratu, suka itu harus tanda tanya. Kebanyakan seperti itu. Kalau kadang sama sih sebenarnya kalau bukan cowok aja, sebenarnya semua orang ya. Kalau orang kadang terlalu baik sama kita, kayak nggak ada kayak mulutnya terlalu manis, terlalu baik, itu biasanya di belakang kita kan malah ya kan malah menusuk. Tapi kalau orang yang ngomong apa adanya, misal aku ngomong gini kamu seneng ya udah, nggak seneng ya udah. Nah itu tipikal saya kayak gitu, seneng nggak udah. Tapi kan udah selesai di depan ada. Sebenarnya sama. Jadi cowok tipikal yang romantis, yang terlalu alay itu, nah itu biasanya patut dipertanyakan. Maksudnya patut ini sama cewek lain begini nggak ya gitu. Harus pertanyakan kayak gitu. Tuh ya, jadi gamon. Berarti ini cinta ini. Tapi memang biasanya gitu, cowok yang nakal-nakal itu pasti cewek itu pasti seneng. Iya, emang penasaran. Tipe nggak sih Kak? Penasaran, apalagi untuk bilang medali kita yang ditinggal, cewek itu jangan sampai ditinggal gitu loh, sensi sedikit itu loh. Cewek itu harus yang mutusin ya hidup cewek. Kayaknya mungkin nyoba-nyoba ya buat diputusin. Makanya buat diputusin. Aduh ya Allah ya. Ya maksud saya sih speechless aja sih, maksudnya untuk usia 20 ternyata tak bintang tamu kita yang
yang viral itu juga umur 20 juga pada saat itu. Kayaknya anak kecil sekarang ya, itu maksudnya segini ya sih, Kak. terus cowoknya umur 20 udah pinter-pinter gitu ya. Biasanya yang pinter-pinter gitu kan yang sudah menikah, yang berada duit, terus ada anak. Gitu. Pokoknya sudah orang-orang yang laki-laki mapan. Saya pikirnya tuh kayak gitu loh. Ternyata masih gitu pun masih umur 20 apa gitu ternyata juga sudah planningnya udah kayak mateng gitu ya. Udah. Ya karena dia bingung ya mau gimana lagi Terus kalau nggak dulu. Ya tapi kalau dunia gitu ya kalau memang dunia dugem minum dan ya pasti efeknya pasti efeknya begitu ya. Gampang banget mencelak celap celup gitu. Mabuk dikit celup yang lain, mabuk dikit celup yang lain gitu. Kenapa Pak Aris merasa begitu ya? Kan gitu. Ya boleh sesekali, tapi kalau bisa dihindari ya. Untung anakku untuk tidak seneng gitu. Main ada sih beberapa kali pamit gitu, tapi ya enggak. Terus dia dugem sekali terakhir di mana gitu handphonenya hilang sampai sekarang kayaknya dia nggak pernah berani lagi deh. Kan tak marahin. Makanya kalau kan waktu dipamitin itu kan tapi itu fakta loh. Seorang ibu tuh kalau nggak merestui anaknya apa tuh, waktu itu si kakak tuh kan pamit dugem gitu kan, apa sih Kak kok dugem sama siapa gitu, sama teman gitu, tapi dalam hati tuh kok nggak di rumah apa gitu kan pandangannya gitu. Nggak lama itu yang berantem lah, yang handphonenya hilang lah gitu. Sampai nggak berani pulang, sampai jam berapa tuh baru pulang, handphonenya hilang. Terus akhirnya diambil sama meja belakangnya. Terus ketahuan kan udah panggil apalah yang gitulah pokoknya yang punya yang apa tuh sama gitu. Terus begitu ketemu si yang ini ditonjok-tonjokin gitu, dapat diajar gitu loh. Mau ngapain itu? Sudah dibalikin ya sudah gitu kan, ya anak-anak muda. Padahal dihajar ya percuma, orang sudah sampai ke kantor polisi juga waktu itu. Abis itu kayaknya dia udah trauma, udah nggak. Memang dari dunia seperti itu memang nggak ada hasil ya. Tapi kalau ya sesekali, memang untuk fun sesekali itu, asal jangan terjebak di dunia seperti itu. Pergaulan anak sekarang lah. Pergaulan anak sekarang kan dia anak sekarang. Ini anak sekarang. Tapi aku enggak sih, aku nggak dugem-dugem sih untungnya. Aduh. Jangan sampai lah. Aduh, Rahel biasanya kamu banyak pertanyaan. Monggo eksekusi pertanyaannya, dia sendiri speechless gak iso tanya dia. Kalau cerita bau gunting-gunting itu mau ngapain Kak? Waktu mau grebek dia. Oh, itu gimana ya? Waktu di kamar, mau grebek dia, jadi pas udah dikontrakan, dianya itu langsung sorry. Pas waktu udah pintunya dikunci nih, nggak dibuka kan sama dia. Akhirnya aku ngancem, aku mau ngambil pisau di dapur nggak ada. Akhirnya udah ambil gunting kan. Aku sok-sokan ngancem kayak, ini kalau misalkan kamu nggak keluar, aku bunuh diri di sini. Sok-sokan bawa gunting, akhirnya sama dia dibuka, jepret, aku giniin kan guntingnya kan. Akhirnya udah dari situ aku lihat cowoknya. Buat bunuh cowoknya. Sebenarnya sempat kepikiran gitu sih, tapi kayak nggak bisa daripada ngapain ya cuman gitu-gitu aja masalah. Najis banget masalah laki-laki mau kusuk-kusukan gitu ya. Najis banget, cuman masalah laki-laki diselingkuhin mah besok gandeng yang baru. Bisa ngomong aja sih. Ngelakuinnya sih enggak gitu ya. Itulah Kak. Terus apa lagi Rahel? Terus ini apa? Ya selama sebulan itu apa aja dilakuin sih kok sampai kakak sedih? Ya, secinta itu gitu loh. Ya sudah ngapa-ngapain pakai ditanya anak ini selalu loh mau mengoreknya itu. Apakah harus sangat detail? Enggak, yang di kamar enggak usah. Jadi yang di kamar sih kita udah enggak usah, kita udah tahu, yang di luar kamar aja. Kan mungkin gini loh, dijanjiin mau dinikahin gitu kan ya. Mungkin mau dijanjiin kita ini ya merintis apa-apa gitu kan. Maksudnya Rahel gitu. Kalau yang di kamar enggak usah dijawab, kita udah tahu. Ya
positive vibes sih ya, kayak bantu-bantuin kerja juga gitu. Kayak misalkan aku lagi ada visit endorsement ke sini ke situ, dia yang selalu nemenin. Pokoknya intinya ngerasain susah seneng bareng sih Kak sebutan. Dalam 1 bulan itu ya? Enggak, 3 bulan ya. Gak susah seneng bareng. 3 bulan itu ya. Emang ya masih anak-anak gitu, porsinya tuh udah bagus banget gitu loh. Kalau udah umur kan susah seneng tuh bertahun-tahun. Itu udah mungkin apa mau menikah apa gitu ya. Udah ada bayangan, wah ya ini kayaknya fix nih, nggak taunya kok begini. Emang udah pikiran pingin menikah gitu? Bukan udah pikiran, cuman pokok aku maunya sama kamu nikahnya. Tapi aku nggak keburu buat nikah gitu loh Kak. Intinya ngebangun susah seneng barengnya tuh ada gitu. Pokok nggak usah ganti-ganti, ya udah stuck sampai di kamu. Berujungnya nanti nikahnya sama kamu itu sih kalau. Oh gitu. Waktu itu ya. Berarti luar biasa ya cowoknya. Ya, gitu. Apalagi Raya? Itu udah kenal sama keluarganya. Dari mama udah, keluarga aku udah sampai. Kalau cowoknya mungkin uminya udah ya, karena kan aku lebih deket sama adiknya kan. Itu kegaranya pernah waktu itu waktu ulang tahunnya mama. Aku kan nggak expect ya Kak, kalau dia bakal ngasih kado juga. Jadi waktu ulang tahunnya mama, memang aku ajak dia sekalian ngenalin kan. Terus dari situ kita makan. Dia tiba-tiba datangnya kan telat. Aku mikirnya gara apa kan? Nggak taunya dia ngasih paket uang. Itu ya mau nggak lulus gimana ya? Jadi kan kayak enakan ya mama ya. Gitu. Dari situ ngasih kadonya. Anjir. Ya Allah, ya Rahman. Tapi orang tua tuh ada ya di sini ya, orang tuamu? Ada. Di sini ada. Maksudnya? Orang tua tinggal di sini. Iya, asli Malang semua. Tapi kamu kontrak? Gimana sih? Sama orang tua. Iya. Gitu ya. Maksudnya orang seumuran kalian nginep di rumah teman itu nggak dicari? Kok ya penting di sini jelas gitu ya. Tapi kalau misalkan aku keluar sama dia nggak mungkin dong jujur kalau misalkan aku mau nginep di kontrakannya dia Kak. Kan pasti dipertanyakan. Pasti di hotel dong. Request lah ya kayak elit. Ya makanya ya. Jangan di hotel showtime loh ya. Kayak Rahel lah. Oh gitu ya, jadi tapi sering nginep sama dia gitu. Kan belajar, anakku kan seumuran dia gitu loh. Enggak Kak, Mas. Daripada anakku yang nginep, cowoknya tak suruh nginep. Nginep, satu di balkon, satu di kamar gitu kan. Iya, kalau misalkan pas ada kerjaan di luar kota, kayak misalkan pas lagi visit kayak di Surabaya, itu kan kalau ngambil di luar kota kan nggak cuma ngambil sejob aja kan Kak, kadang kayak 3 sampai 4 gitu, biar nggak nanggung-nanggung, nggak mondar-mandir. Jadi dari situ ya pastinya kan nginep kan Kak. Tuh. Ya terjadilah seperti itu. Terjadilah itu loh, sudah dijawabkan tadi. Terjadilah yang mau menikah tadi itu loh. Aduh. Ngapain tuh? Udah biasa. Aduh. Agak deg-degan. Tapi sekarang masih ada rasa pengen kembali gitu. Lihat dianya ya Kak. Karena tapi masih ada rasa pengen kembali seandainya nih ya si cowok ini datang, aku udah berubah kok gitu, aku udah pokoknya aku sama kamu aja gitu. Kalau aku nggak suka ini sih banyak omong. Kalau emang dia bisa ngebuktiin, ya udah nggak apa-apa. Masih Ayo. diterima. Kalau karena gini Kak, senakal-nakalnya ya, orang tuh pasti bakal ngerasain di mana titik
udah siapa lagi nih, aku udah capek, aku bingung siapa lagi orang yang mau nerima aku dengan modelan aku yang kayak gini gitu loh. Jadi intinya aku nih kayak meskipun kon wis bejat yo di mataku, kon wis senglarani iku ning aku lu sik gelem nrimo karena aku juga susah gitu loh Kak ngenalin ke orang rumah. Intinya juga itu, terus aku juga nyaman sama dia. Gitu ya. Jadi masih intinya berharap gitu ya. ada. Oh ada loh. Lumayan. Ya Allah ya Rasul. Lumayan. Bisa seperti itu ngomong-ngomong Aneh apa? ya, Aku ya. jadi wong tua iki ngomong apa? Jadi masih ada harapan ke saya. Jadi misal datang minta maaf itu masih diterima. Lihat dianya dulu. Kalau emang dia Celaka, bakal ngulang lagi nggak usah. Gitu ya. Udah pasti ngulang lagi. Iya pasti. Sekarang nggak punya apa-apa aja begitu. Nanti itu punya apa-apa sedikit pasti lebih parah. Jadi kan gini loh, cowok tuh memang basicnya itu memang nggak puas dengan satu orang gitu. Tapi ada yang bisa kontrol, ada yang cuman bisa ya nakalnya cuman ya kamu cantik atau ngerayu-ngerayu biasa ada yang syukur celap-celup itu ya ada. Tipe kan cowok nakal banyak. Nah kalau sudah tipikal kayak cowok kamu tuh tadi yang suka gonta-ganti celap-celup nginep sana sini, nah itu udah penyakit saya. Iya sih sebenarnya. Itu capek, jadi kayak orang gitu loh, kayak orang sakit kan. Ketika dia sembuh sebentar, ketika dia sembuh merasa ada obatnya, misalkan oh ya aku nemuin cewek udah cocok banget ini apa gitu, ya sebentar, tapi nanti begitu lagi. Tapi dia nggak yang nikahin, misalnya maksudnya nggak yang serius, nggak yang apa, tapi ya pasti gitu itu memang sudah penyakit. Gitu. Tapi kalau memang siap begitu ya nggak apa-apa. tapi aku gini sih Kak, kalau misalkan dia datang aku yang nggak asal nerima gitu aja. Karena kan ya rasa trauma kan masih ada ya. Apalagi pas waktu denger dia habis putus sama ceweknya, dia minta ketemu sama aku udah kayak deg-degan, takut diajak balikan mulai segala macam. Takut diajak balikan lagi gitu ya. Karena kan aku takut mau ya. Iya kan, maksudnya kan lu beneran ini aku jamin ya, kalau sekarang dia datang nih, si cowok datang, kayak taruhan cowok datang terus ngomong nih sama si Tasya ini ya, sekarang aku udah berubah, pasti bentar juga jadian lagi. Cewek tuh apalagi masih pokoknya kayak gitu, biasanya kayak gitu dipepet itu bentar ya masih jadi, dan mungkin bisa dia berhenti ya setahun, 2 tahun, 3 tahun, sedikit ada masalah sama kamu dia pasti akan kayak kembali ke sana. Atau misalkan berantem sedikit larinya ke mana-mana, atau nanti kamu tuh gemuk sedikit larinya kemana, nggak bisa dipakai sedikit larinya kemana, gitu. Emang itu penyakit. Dan itu udah fakta, bisa nanti sembuh apa gitu. Sih sampai teman aja ngomongin gini ke aku, Sya kamu iku wis disakitin kok iyo sik berharap ning arek iku. Kudu masalah berharap, cuman membangun momennya itu loh yang susah. Seumur orang gak pernah ngerasain kayak gini. Kalau ada pengganti, besok kamu datang ke rumahnya. Bawain Baru momennya ya. Bawain uang, mamanya nggak ulang tahun bawain. Tak kasbonin nanti kamu, tak kasbonin berapa tak utangi nanti kamu ya. Ya, bawain bunga, bangun momennya ya. Kalau perlu waktu hujan besar kamu datang, nggak usah payungan. Jadi nggak usah payungan, biar dia melihat kamu menderita gitu kan. Momen susahnya udah ada. Momen susahnya udah ada, gitu ya. Pas datang kamu tunggu hujan-hujan gitu ya. Aduh, bisa jawab hujan. Aduh, udah bikin FTV aja yuk. Udah kehabisan kata-kata aku sudah. Hanya membangun momen 1 bulan sampai terkesan seperti puluhan tahun. Intinya kalau misalkan belum, posisiku sekarang ya Kak, kalau misalkan belum ada yang bisa gantiin dia, ya aku belum. Berarti sampai sekarang tuh kamu merasa belum ada orang yang seperti dia? Belum ada orang yang kamu gerbek lagi gitu ya? Enggak dong. Oh yang kayak dia? Enggak gerbek juga.
Memang ini fakta, memang fakta, betul-betul fakta. Memang cowok nakal itu nggak tahu ya. Ada ada cewek yang kayak dapat cowok yang polos itu kayak bosen gitu. Aku tuh gitu. Kalau yang cowok yang terlalu gampang tak taklukkan tuh kayak bentar pas tak tinggal. Tapi kalau yang kayak nakal-nakal gimana gitu kayaknya tuh ya emang tuh fakta. Tapi segera bangun ya sayang, masih umurmu masih kecil, jangan mimpi dalam tidur terus. Amin. Lebih baik untuk karirmu dikejar ya kan, bikin konten-konten gitu. Iya sih, lebih menyibukkan diri gitu. sih sekarang. Nanti kalau sekarang udah viral belum konten-kontennya? Ya adalah. Ya kan viral, nanti kan udah banyak yang deketin. Cari yang lain lah kalau boleh saran. Itu udah nggak cocok. Itu nggak cocok. Nanti kalau kamu balikan sama dia, kabari kita ya. Biar aku taruhan sama anak-anak. Biar aku taruhan sama anak-anak sebentar lagi apa yang terjadi gitu ya. Soalnya aku dulu pernah taruhan sama temen, nikah sama temen gitu kan ya. Taruhan 2 tahun pisah ya, walaupun agak mundur 4 tahunan pisah tapi pisah. Nah, nanti kabari ya. Iya, kita sambil ngomongin, Kak aku udah balikan gitu. Nanti kita akan taruhan. Aduh, Rahel ada lagi Rahel. Nah, kamu ada pesan nggak buat cowokmu? Nanti langsung tak tag ke IG-nya dia. Aduh, takut. Oke, mau ke cowokmu mau apa gitu. Aduh, ya? Aku mau kembali ke kamu gitu ya. Asal kamu tuh berubah gitu. Oke. 24 jam sama aku. Aduh. Kerjanya harus seharian sama kemana harus bawa aku. Ya, buat kamu. Kalau semoga ya bisa dapetin cewek yang kamu mau. Semoga cepet berubah lah. Jangan terus-terusan kayak gini. Mau sampai kapan sih? Kapan capeknya? Kamu soalnya belum ngerasain kapok. Makanya kamu kayak gini. Pokoknya intinya begitu kamu udah dapetin cewek yang kamu mau, jangan ditinggal lagi, jangan diselingkuhin, jangan disakitin. Pokok harus dijaga benar-benar. Udah, itu aja. Itu pesannya. Nanti ambil ini terus tag ke IG-nya. Ya. Karena yang setia itu udah tulus banget. Wayuwang tulus tampil. Aduh. Hari gini ya. Ya Allah. Cewek-cewek gimana? Cewek-cewek. Kamu harus high value. Jangan sampai kamu itu direndahin kayak sama Tasya. Jangan seperti aku dah. Jangan panjang-panjang ngomongnya, jangan kayak aku gitu loh. Ya high class lah ya. Kamu harusan. Jangan sampai kamu gampang ditakluk. Para aku tambah momen Tasya. Aduh. Kepala aku dari tadi pusing, tambah pusing. Aduh. Pesannya serius nih, sekarang serius. Oke. Enggak aku ganggu nih pesannya. Ya intinya kamu harus high value, jangan gampang baper. Terus harus lihat-lihat dulu nih maksud tujuannya cowok ke kamu mau ngapain. Kalau emang tujuannya serius ya udah gasin aja, kalau emang enggak tinggal. Kamu mahal, kamu cantik, banyak yang suka sama kamu. Anjay. Main-mainnya kapan ya? Ya Allah ya. Ada seperti kata-kata. Bayang dan mukanya Tasya. Aduh. Ya ampun. Aku tuh sebenarnya minta tamu untuk ngupas Jessica Wongso. malah dikasih tamu untuk ngupas penggerbekan. Aduh, ya seru Kak. Ya seru
emang. Entah kalau misal kamu ada cowok gitu lagi, bawa kita gerbeknya. Oke, bawa tim ya berarti ya? Bawa tim, bawa kita gerbeknya. Biar kamu viral, kita juga ikut viral. Adsnya dibagi ya, jadi dibagi gitu loh. Jadi gitu. Ntar kalau ada gitu lagi ya. Aduh, ya Allah. Makanya terakhir udah gak ada lagi ya. Kalau thank you ya Tasya. Maksudnya sama-sama, Kak. seru banget. Dari ibu. Aku nggak bisa ngomong. Nggak bisa berkutik. Gimana? Iya. Kalau aku sih nggak. Sebenarnya kan gimana ya, dia Tasya ya nggak ada yang kurang ya, maksudnya masih muda ya, pinter. Amin. Ya maksudnya ya sudah mau bekerja gitu ya. Amin. Terus ya masih kurang apa gitu, aku ya nggak ada kata-kata lagi. Apa tuh? Belum punya pacar sekarang. Oh iya. Kode Mas. Kode. Kupengku gatel. Jadi itu ya kalau kalau dari saya sih ya memang orang hubungan maksudnya itu kalau serius loh ya, kalau mau serius, kalau masih mau main-main ya udah sana sini nggak apa-apa. Tapi memang dalam hubungan tuh memang harus kayak saya tuh masih menganut kepercayaan itu loh Rahel, bibit, bobot, satu lagi apa? Bebet. Ya. Itu tuh memang harus harus kita tahu. Bukan berarti harus kaya, harus dari orang ternama, bukan, tapi minimal tuh kita tahu dia siapa, terus orang tuanya siapa, dari keturunan gimana. Itu karena akan dibawa nanti itu ke anak cucunya. Kan memori kayak memori yang sudah ada ini kan nggak bisa terhapus. Iya. Apalagi kalau kayak gitu ya, di circle-nya tadi dia udah kayak segitu nakalnya gitu kan. Kayak cerita terus itu kan nggak bagus juga. Iya sih. Kalau dari saya gitu sih, mumpung kan masih kecil, jadi masih kesempatan masih panjang, masa depan masih panjang gitu kan. Ada dua ini ya, mau main-main atau mau serius. Kalau mau main-main ya terserah, sikat sana sini gas gitu kan ya. Kalau mau serius ya harus benar-benar dilihat ini siapa sih gitu. Iya. Ya, karena menikah itu orang dulu sih, sekali seumur hidup kan maunya ya orang dulu. Kalau sekarang bisa asal cerai itu. Asal cerai. Gitu ya, karena kayak ya nggak tahu lah, kayak maksudnya tuh generasi dulu sama sekarang kan berbeda ya. Sekarang nikah sebulan cerai, 2 bulan cerai ya gampang-gampang aja. Kalau dari ibu udah cukup sih Rahel ya, seru, maksudnya sebenarnya lebih gak bisa ngomong, jadi maksudnya lebih gak bisa ngomong, lebih terheran-heran. Terus jadi satu pelajaran baru buat saya juga kan, karena saya juga kan ada anak seusia Tasya kan, maksudnya kan ternyata di luaran sana seumur kalian tuh seperti itu gitu kan. Jadi ya pelajaran baru buat saya juga gitu. Nah thank you sudah menemani ngobrol di Celoteh Amel, sudah nemenin saya. Semoga bisa ketemu lagi di next project ya Rahel. Bikin skandal lebih besar gitu. Bikin skandal lebih besar yang kiranya tuh bisa buat viral, nanti ajak saya. Boleh. Apa dikit update, Kak, aku gini. Oke ya. Thank you ya Tasya.